Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hamdan Allahu Akbar. Ya Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarawih ini peringatan bagi imam tarawih, hendaknya bacanya akan buru-buru, kalaupun cepet jangan sampai ngebut. Yang penting huruf harus hadir. Kalau ada huruf yang amin, itu haram bagi yang mengikutinya. Tolong didengar ini. Kalau kita sholat dengan imam yang ngebut sampai hurufnya banyak ketinggalan, tidak bisa dicontohkan karena haram. Kalau haram masa dicontohkan? Masa orang contohnya mabuk nih begini loh ya, nggak boleh ya. Makanya Al-Qur'annya pun saya tidak bisa mencontohkan. Ya gimana sih Buya bacaan yang salah? Bacaan yang salah kok dicontohin gimana ya? Pokoknya amin, amin, amin. Satu nafas ngebut, haram bagi yang ikuti. Haram kata Imam Nawawi bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara, hendaknya mentakzir dia, dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaannya. Cak Mu'am itu pernah diskusi dengan orang yang mereka itu sholat taraweh tapi secepat guntur dan secepat kilat, seperti angin yang berhembus, bus, selesai dalam hitungan detik, bahkan hitungan menit. Pokoknya sekitar 7 atau 8 menit selesai 23 rakaat. Sungguh luar biasa, gila kan. Kemudian Cak Mu'am tanya kepada mereka, kalian mau nggak diimami sama orang mabuk? Mereka mengatakan, ya nggak mau lah, masa diimamin sama orang mabuk. Kemudian saya katakan, tapi kan dia juga muslim tuh, dia kan Islam juga, masa kalian nggak mau diimamin sama orang mabuk? Emang kenapa nggak mau? Kemudian dia jawab, ya nggak mau lah, orang mabuk itu kan nggak ngerti apa yang diomongkan, katanya. Nggak ngerti apa yang diomongkan nggak jelas, baca suratnya aja nggak jelas, tuh baca surat Al-Fatihah atau baca apa, kita nggak tahu kan. Ya oke, dia muslim, tapi kan bacaannya nggak jelas kalau dia mabuk. Kemudian saya ngomong gini, terus apa bedanya kalian diimami dengan orang yang bacaannya juga sama, nggak jelas, Al-Fatihahnya nggak jelas, surat pendeknya nggak jelas, rukuk sujudnya nggak jelas, dan semuanya itu dilakukan dengan begitu cepat. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa ngomong dengan sangat cepat itu jelas? Nggak ada yang bisa. Apalagi surat Al-Fatihah, Al-Quran itu, warattilil Qur'ana tartila, itu perintah Allah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu makhrajnya jelas, bacaannya jelas, tajwidnya jelas, makhrajul hurufnya jelas, hukum-hukum matnya jelas. Iya kan? Mat sendiri nggak cuman mat tobi'i, ada mat lain, ada mat lazim, ada mat jaiz, dan mat-mat yang lain. Itu kan panjangnya udah beda-beda, kan gitu. Saya kalau ngomong sadis gitu sama mereka. Jadi mereka nggak mau diimami dengan orang mabuk. Alasannya orang mabuk itu ngomongnya nggak jelas, dia ngelantur, nggak jelas, nanti yang dibaca apa nggak jelas. Tapi mereka mau diimami dengan imam yang 7 menit selesai 23 rakaat. Kan gila, sama-sama bodohnya kan, sama-sama anehnya gitu, sama-sama nggak jelas yang dibaca. Makanya kalau kita ngomongkan tentang hukum sholat 23 rakaat, nggak salah kok. 23 rakaat itu nggak salah. Siapa yang ngomong itu salah? Saya yang akan protes pertama kali kalau ada yang mengatakan 23 rakaat salah. Kenapa? Karena jumlah orang melakukan sholat tarawih itu tidak ada batasan. Mau 23 rakaat ya silahkan, mau 101 rakaat pun kalau ente sanggup nggak masalah. Yang penting mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Di dalam sholat itu ada rukun yang wajib, yaitu tumakninah. Baca Quran juga wajib pakai tartil, itu wajib hukumnya. Bacaan Quran tidak dianggap sebagai bacaan Quran yang sah kalau bacaan Qurannya tidak tartil, itu sudah jelas sekali. Makanya jangan menyepelekan bacaan Quran. Nah, orang yang sholatnya cepat begitu, sudah berapa yang dilanggar dari sunnah Rasul? Sudah berapa yang dilanggar dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya? Kan gitu selesai. Bukannya dapat pahala, justru malah dapat dosa. Karena di situ mereka sudah melanggar perintah-perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah, dan justru malah ibadah yang seharusnya menjadi sebuah momen sakral menjadi satu hal yang dianggap lucu-lucuan, dianggap sesuatu yang disepelekan, yang pada akhirnya ibadah itu hilang sakralnya, hilang kesuciannya, hanya untuk mempertahankan 23 rakaat. Bahkan ada orang yang mereka itu menargetkan, kami harus memegang rekor sebagai sholat tarawih 23 rakaat tercepat di atas muka bumi. Kan gila, kalau kita pakai logika kan gila. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri kan sudah melaknat tuh, sudah memberikan ancaman, ya kan, seburuk-buruk pencuri, yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya, orang yang rukuknya tidak sempurna, orang yang sujudnya tidak sempurna, i'tidalnya tidak sempurna, semua yang dilakukan tidak sempurna, maka itu disebut sebagai seburuk-buruk pencuri. Rasulullah itu melaknat mereka. Karena apa? Karena apa ya? Ibadah itu bukan untuk main-main. Ibadah itu adalah sesuatu yang sakral, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa petakilan seperti itu kan? Kita pakai logika saja. Kita menghadap presiden aja nggak mungkin kan petakilan. Padahal itu masih manusia. Kita menghadap seorang bupati, gubernur aja nggak mungkin petakilan. Itu masih manusia. Kok iya menghadap Allah, menghadap Tuhan semesta alam, kita petakilan seenaknya sendiri, nggak jelas, melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas pasti Allah dan Rasulnya akan marah kepada kita, akan melaknat kita. Bukannya dapat pahala, justru dapat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Haram bagi yang ikuti haram, kata Imam Nawawi, bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia cambuk depan umum biar tidak ulangi itu kerjaan. Seandainya harus cepat-cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kelihatan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Biarpun al-faslu aula minal wasl. Fasal itu satu ayat lebih bagus. Mungkin mau digabung satu nafas, boleh nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masih kebaca hurufnya tapi hilang. Haram itu dosa. Jadi ibu hari bulan Ramadan kayaknya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya jangan mau bermakmum dengan ustadz itu sama kiai itu, karena tambah yang ngomong bukan saya, Imam Nawawi. Lahan hurufnya tidak karu-karuan. Amin. Wah, paling seneng anak-anak habis itu ada beduk bunyi dung dung dung. Oh, itu paling cepet, hebat. Haram. Awas, tolong masjid musola dibenahi semuanya. Di hari puasa ke-10 ini kita harus nentuin traweh buat kedepannya yang satset dan cepet kelar. Nah, ini ada 3 map masjid yang jos terdaftar Kemenprin. Nih, gue tahu nih Masjid Al-Ikhlas. Jangan cok, di sini lama bet asli. Set 23 rakaat, bacaannya panjang, gerakannya lama lagi. 5/10 lah kalau kata gue. Nah, itu mah cocok banget buat si Agus yang so alim. Gua tahun lalu di Masjid Nurul Falah, set lumayan cepet jadi 30 menitan doang. Minusnya khutbahnya panjang, ujung-ujungnya jam 9 kelarnya. Kalau gitu di Masjid Sidratul aja 11 rakaat doang, gak ada khutbah, gerakannya kayak The Flash, jam 8 kelar. Lu pada nggak tahu musola viral Al Jabar? Saran gue jangan cobain dah, encok badan lu. 3 menit kelar 11 rakaat. Potong yang ngomong mana percaya gua. Oh, lihat aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Salawai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Salawai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Salawai. Allahu akbar.